wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada dalam di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi di sini sebelum ini kita mulai ke inti persoalan kita, inti program kita. Pertama di sini mau saya perkenalkan dulu kami yang datang tadi, ya Bu ya. Pertama itu Pak Akbari namanya itu. Itu Bapak yang baju biru. Itulah nanti manajer program ini. Bapak itu manajer, ya. Dan adik itu sekretarisnya. Ini adik siapa namanya nih? Pensi. Nah, Pensi itu sekretaris. Tadi kami nggak bersamaan karena memang tinggalnya di sini dia kan. Nah, sudah itu ini Ibu Mariani, ini Bu yang baju hijau. Ibu ini pendamping kuat kita. Ibu ini kebetulan ini sebagai Ketua Wanita Puja Kesuma Kabupaten Simalungun. Ibu itu. Dan Ibu sebelah sini itu bendahara ya. Bendahara Ibu yang baju hijau. Saya sendiri, saya adalah pengurus Puja Kesuma kecamatan sini saya. Dan dalam hal ini saya sama Ibu itu sama. Kami itu adalah orang-orang yang akan bergerak di lapangan tentang program pembinaan UMKM ini, gitu ya. Jadi baik begini, tadi malam kami sudah datang kemari, menjumpai Ibu Januari. Kami paparkan apa program ini, dan ternyata Bu, nanti ada yang perlu diperbaiki. Makanya semalam kan kami katakan besoklah kita jelasnya, kan gitu Bu ya. Nanti kejelasan itulah yang akan diterangkan oleh Bapak Akbari nanti. Itulah yang akan kita pegang nantinya untuk program ini ke depan dalam proses kerjanya, kan gitu. Nah, jadi agar kita ini pun nggak terlalu bertele-tele dengan hal-hal yang nggak begitu penting nanti kita dengar. Kita fokus sajalah langsung kepada acara puncaknya, yaitu sosialisasi program dari Kahamat ya, yang mana Kahamat ini adalah binaan dari Bapak Hinca Panjaitan ya, ya kan, Bapak Hinca Panjaitan. Jadi kita sama-sama dengarkan programnya ini seperti apa. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab. Jadi pertama kita dengarkan aja dulu materinya seperti apa, sosialisasinya. Nanti kalau ibu-ibu ada yang perlu mau ditanya, itu nanti pada sesi tanya jawab aja, baru kita buka ya. Jadi untuk menyingkat waktu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada Bapak Manajer, Pak Bari, agar memberikan sosialisasi tentang program ini. Jadi kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua yang berada di tempat ini. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Akbari. Saya berusia 31 tahun dan rumah saya di Jalan Handayani 5, nomor 5. Di sini kami Bu punya program kahamat.com, yang mana Kahamat ini adalah gagasan dari Bapak Hinca Panjaitan, anggota DPR RI Komisi 3, yang mana beliau sangat prihatin kepada pengusaha UMKM seperti petenun ulos, yang mana kita lihat sendiri Bu, pandemik ini dilanda seluruh dunia kan Bu, termasuk Indonesia. Pasti para UMKM menurun penghasilannya Bu. Maka Bapak Hinca ada program untuk membantu petenun ulos. Di sini Bu, kami paparkan program kami. Di sini kami akan membantu para penenun ulos. Kami memberi modal kepada mereka dan kami akan membeli barang yang sudah Ibu tenun, akan kami belikan lagi dan kami pasarkan di kahamat.com. Seperti itu program beliau Bu. Ya kalau memang ibu-ibu mau bergabung di Kahamat, ya bergabung. Dan di sini kita Bu sangat membantu lah Bu. Tidak ada membebankan dan tidak ada merugikan untuk ibu-ibu. Seperti contoh benang yang akan diulas itu kan benang dia Bu, berbentuk benang kan Bu. Di sini kami akan memberikan bantuan itu Bu, berupa benang,
dan nanti bahan yang sudah ibu jadikan seperti ulos itu akan kami beli lagi seperti berapa orang ibu menjualnya, seperti itulah Bu. Jadi di sini tidak ada untuk merugikan Bu. Kira-kira seperti itulah program dari kahamat.com yang atau Kedan Inca. Dan ini aja yang saya sampaikan Bu. Oh, satu lagi, dan jika ibu-ibu memang benar-benar tertarik di Kahamat ini, kami akan memasukkan ibu-ibu ke BPJS tenaga kerjaan Bu, kecelakaan kerja. Jadi keselamatan kerja orang ibu kami tanggung dan kami yang membayar keselamatan BPJS tenaga kerja itu Bu, seperti itu. Dan lebih kurang saya minta kepada Pak Tono supaya mempertambah lagi penjelasan ini. Terima kasih. Oh, ya. Nah, jadi sudah kira-kira itu ya Pak ya. Jadi begitulah Bu ya. Jadi Pak Barik tadi menerangkan itu secara singkat ya, secara singkat. Tujuan daripada itu tadi, tujuan daripada program pendampingan dari Kahamat itu tadi terhadap pemasaran barang-barang yang ibu buat. Ibu kan semua sudah pintar ini menenun ya. Nah, jadi pihak Kahamat dalam hal ini yang dimanajerin oleh Pak Bari itu nanti akan memberikan bantuan. Bantuannya itu bentuknya adalah modal ibu untuk menenun. Modal ibu untuk menenun itu kan bentuknya benang ya. Benang itu yang nilainya kurang lebih 1 juta dia untuk satu operasi untuk 96 ulos kan gitu kira-kira setelah kita ngomong-ngomong ya. Nah, jadi itu bentuknya berbentuk benang, lantas ibu menenun, dan tenunan ibu itu barang mentah itu ya, belum dibordir itu kan. Itu rencananya kami himbau supaya itu menjualnya ke Kahamat, ke perusahaan yang kami bina ini gitu. Ya. Jadi itu nanti rupanya itu macam mana? Kan ibu ini biasanya 18.000 ya Bu ya? Iya, tapi orang ini enggak, contoh umpamanya biasa 18.000. Iya. Kan gitu ya. Ibu menolak. Itu kita tetap beli 18 atau berapa? Ya, kalau bisa ya Sesuai seperti itu gitu. Nah, Sekarang kan kita berembuk ini. Berembuk Bu, kan harga pasar gitu. Ya kami Karena kan ambil. kami yang masarkan, kami yang bordir. kayak yang beri modal. Kalau 19 ulosnya udah mentah itu. Mentah kan? Itu mentah itu. Kalau ulos saya sekarang 46.000 mentah. Ya urus Bapak ya. Ah. Nah, mentah kan gitu Kan ya. beda-beda ya. Beda-beda. Beda. Macam-macam Ah. urus, macam-macam. Ya, jadi gini Bu, ini kita sambil apa dulu? Ini bukan tanya jawab ya, ini menerangkan. Biasanya contoh yang ngulosnya Ibu Januari itu biasanya Bu mentah berapa Ibu? 18 Ibu tolak kan? Nah, terus benang Ibu beli sendiri kan? Kan gitu. Tapi tadi ada wacana kita di sana ya sama Pak Manajer tadi ada wacana. Bagaimana kalau seandainya itu jadinya kalau punya ibu itu kurang 1.000 dia, jadi 17. Tahu ibu maksudnya? Punya ibu tuh kami ambil 17, tapi benang kami kasih. Kan ibu masih beruntung itu. Ya kan Bu? Makanya dibilang Pak Bari, kebijakan kami ini tidak bakal merugikan. Ya kan Bu? Macam orang ini contohnya. 40, ya kan? Berarti kami 46 ya. Ya Bu ya. Nah, berarti kami ambil 45. Bahan kami kasih gitu loh. Nah, udah paham lagi kira-kira? Ya, udah paham Ibu kan? Bahan kami kasih, tapi penjualan Ibu ke kami kurangi 1.000. Dari nilai biasanya lah kan gitu. Nah, ya. Harga ulosnya. Ya kan lihat model-model ulos. Model-modelnya. Bukan semua harga Ah. rata. Nanti bisa itu satu lembar yang kerja di bawah, satu lembar yang kerja di bawah. Iya. Iya. Jadi gini, Boleh. karena kita ini kan saling mendukung, ya kan? Beda-beda semua berapa Iya. kan? Beda ulas. Iya. Iya. Nanti itu Ibu kasihlah rinciannya sama kami, sama Contoh pihak. barang. Ah, ah. Proses Iya. bisa lah nanti di Rinciannya itu apa?
kita karena ini saling mendukung, kita saling terbuka dan kita saling jujur aja lah ya kan. Ya kan? Ini Pak biasanya sekian, jadi ini kita buka harga sekian. Ya, benang kami kasih kan gitu. Kira-kira ibu-ibu keberatan kalau seperti itu? Jawab. Nggak keberatan Ya soalnya kan? sih, nggak keberatan. Cuman ada cumannya Pak. Ah. Selamanya kah? Atau cuma Cuma sementara? satu kali ya? Ya, selamanya lah. Ini deh. program ini Yang jangka panjang, Bu. begini loh. Karena gini Pak, kami kan punya toke. Iya. Jadi Bapak nanti cuma setahun 2 tahun lah. Mm-mm. Rupanya udah kami tinggalkan toke. Ah. Rupanya kalau Bapak udah tinggalkan kami, toke Oh. udah meninggalkan kami. Jadi kemana kami? Ini Iya. Bu, Udah itu. Ini manajer Ya, ngomong. Pak manajer terus jelaskan. kami ada 2 opsi pilihan. Nanti kan setelah kami kasih bahan kepada orang ibu bisa mau kejual sama kami, Iya. bisa mau sama toke. Gimana? Gimana? Oh, jangan tanya di mana dulu. Ah, Artinya gini, Bu. Tapi kalau Rupanya bisa jual sama kami kita lah. amat kan gitu. tapi himbauan kami kalau bisa itu maksudnya begini, pihak Kamat itu membuka pintu luasnya sama orang ibu. Tapi himbauan kami kalau bisa ya sama kami lah. Kan Karena gitu. kan kami yang Bisa sama orang Bapak bisa, cuma itulah selamanya. Ah, yang disaksikan. Selamanya kami Pak manajer, yang disaksikan ibu-ibu bukan ini 10 tahun loh Pak. jangan Ini cuma ada udah kami kan udah lama. Aku Dan bertemu tidak mulai pernah. tahun 2004. Sudah tahun 2004 Pak. Begitu. Jangan dikatakan ada istilah sekarang toke panas. Hmm. Ya. Musiman. Ada pengalaman gini. Pergilah kami keluar, kan? Ah, kita toke kami, kan? Rupanya toke panas ini hanya sementara aja, hanya Satu berbulan bulan. aja. Iya, 1 bulan. Nah, Dingin itu aja masih dulu, tahan 2 tahun. Nah, tunggu dulu. Tinggal dingin. Ah. Dan pergilah kami ke toke kami kembali, nggak diterima kami. Padahal itu dari situnya nafkah kami coba. Jadi Mudah-mudahan soal harganya tadi oke lah kan, bisa lah itu. Tapi cuma itulah, Gini janganlah Bu, seperti bisa nanti gitu. saya kasih penjelasan kan ini. Di sini kan yang mempunyai program ini Pak Inca Panjaitan. Beliau kan DPR RI Komisi 3. Kami kan bergerak di bidang kehamat ini. Beliau yang punya program ini, proyek ini. Beliau akan memasarkan sampai ke luar negeri, bahkan ke Jakarta produk ini. Ada lagi, Ya buka aja gitu kan ya, ya, ya ada kan. lagi tuh. Kami ini istilahnya ada istilah mengopot atau tidak mengopot. Maksudnya ada yang kuat, ada nggak kuat. Ada ibu rumah tangga mengurus anak, mengurus Pesta yang Aku ada gini nanti, karena dari klien modal, klien sama klien lulus, kalian mau kurus kami. Padahal kami ada Kudus itu terancam enggak? Kudus itu maksa. Memaksa. Kami kan ada ke pesta. sama aja lah ya. Awalnya kan Bu, bicara-bicara kami sama Bang Adi nih Bu. Ini awalnya Bu, bicara-bicara lah kami sama Bang Adi waktu di BPJS tenaga kerja ya Bang. Pas saya mau mendaftarkan ini lah Bu, tentang program ini ke BPJS. Seperti orang ibu, gini lah kalau sudah mau bergabung sama kami daftarkan. Cerita-cerita, rupanya abang ini tertarik. Abang ini datang malam, cerita sama saya kan gitu. Abang ini cerita bahwasannya penenun ulos di Tojo sana sangat memprihatinkan, kata abang itu, karena selalu ditekan harganya tidak sesuai, apalagi masa pandemik ini kan gitu. Jadi kan program Pak Inca ini apa salahnya kalau kita kasih kepada orang ibu-ibu, orang semua bebas kok pengusaha kan gitu Bu. Ya saya bicarakan kepada beliau, ternyata beliau respon, saya disuruh meninjak lanjuti, makanya saya datang kemari untuk orang ibu, kan seperti itu Bu. Iya, Ya. tapi itulah Jadi gini. permintaan kami itu. Bu, dua ada pertanyaan tadi. Ya, Pak Bari, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Kita langsung masuk aja tanya jawab, nggak apa-apa lah ya, biar apa aja, nggak usah permil kali. Tadi pertama, pertanyaannya adalah apakah dari Selamanya atau apakah ini sementara apa selamanya? Itu satu. Yang kedua, apakah nanti dengan kami dibantu, kami dipaksa dengan target tertentu untuk memproduksi barang kami dalam waktu tertentu? Nah, kan gitu. Kan itu tadi kan Bu, maksud Ibu kan, Ibu takut di situ kan? Iya, Nah, sengaja. ya, jadi saya bantu jawab ini Bu. Saya bantu jawab Pak Bari bahwa Bu, pada dasarnya bahwa Pak Hinca Panjaitan
ini di samping dia membina orang-orang yang punya usaha ekonomi yang lemah, dia mau membangun komunitas, dia membangun keluarga besar yang namanya Tagar Kedan Hinca. Pak Hinca ini kan orang anggota DPR, dan dia kalau bisa kan selamanya anggota DPR, pasti senang dia kan. Jadi dia mau punya keluarga banyak di Sumatera Utara ini karena dapil dia di sini. Jadi dia kepingin punya keluarga besar. Makanya Bu, tidak akan terjadi yang namanya kita saling menyakiti, saling menyiksa, nggak ada. Itu Bu, itu jaminannya di situ. Bahwa Bu, ini jangka panjang. Jangka panjang, udah jelas ini pasti jangka panjang. Pak Hinca itu nggak mau sebentar dia di DPR sana, kan gitu. Sudah itu, dan pasti ini berkelanjutan, gitu. Selama kita masih usaha dan Pak Hinca pun sehat-sehat saja di sana, ya mungkin kalaupun dia nanti sudah ada regenerasi dia di Kahamat, di Kedan Hinca ini, gitu. Jadi kalau masalah itu Bu, kayaknya nggak usah pala sanksi di situ. Pokoknya gini, kalau mau gaji 1 bulan, contohnya umpamanya mau gaji 1 bulan itu 1 juta atau 1.700.000 itu dikerjakan 3 minggu udah dapat gaji segitu. Tapi kalau mau santai-santai mungkin 2 bulan dapat gaji sebesar itu. Kalau mau cepat 2 minggu ya mungkin terus 2 minggu habis 1 periode, bantu lagi, main lagi, ambil lagi barangnya. Jadi gaji ibu tergantung kepada kecepatan ibu bekerja, gitu. Jadi nggak ada yang tarik-tarik itu, nggak ada ya. Udah jelas kira-kira Bu? Udah ya. Nah itu Pak, udah jelas. Terus Apa? ada lagi kira-kira? Pikir aja. Ada. Ini ada ya, utang. saya mau tanya dulu Pak. Jadi kan tadi modal dari orang Bapak. Ya. Nah, terus ini modal ini apa bentuk dipulangkan atau gimana bentuknya? Nah, gini. Itu saya tanya. Pak Bari apa Pak? Gimana caranya itu? Oh, coba dulu. Pak Bari aja Pak Bari. Kalau masalah bantuan ini Bu, kami kasih secara cuma-cuma. Nggak Selamanya. dikembalikan. Iya. Iyalah, tapi barangnya kan sama kami. Iyalah. Oh. Tadi barangnya. Saling menguntungkan, Iya. orang ibu untung, kami Jadi- untung. Itu Jadi yang orang ibu kami- kami bantu, kami pun dibantu. Tapi Iya. satu Bu, satu pesan saya, jika orang ibu-ibu bergabung sama kami, orang ibu-ibu mendaftar di kahamat.com. Bahwasannya orang ibu itu anggota Kahamat atau Kedan Hinca. Gimana? Melalui Android loh, daftarnya kan gitu. Iya, didaftar langsung melalui Android. Iya. Kan nggak berat kan jadi keluarga besar Hinca kan gitu. Jadi mungkin yang nggak pinter apa kan mungkin agak bingung itu ini Iya. gimana daftarnya, nanti dipandu lah Bu, kalau soal Nanti itu. apa bisa dipandu kan gitu. Dipandu. Bisa Kan ada ya. sekretaris Oh, kita iya. nanti kan. Sekretaris kan ada. Karena mungkin beliau Bu tanggal 12 sampai 17 di Siantar ini kemungkinan nanti entah tanggal berapa beliau akan mengunjungi orang ibu-ibu langsung. Nanti Jadi ibu kalau ada contoh Ah. dulu sebiji-sebiji, Iya. Dia dibeli bawa ibu. nanti satu saat Bu, ibu dikumpul ada beberapa sama ini kan ibu bagian ulos. Nanti ada bagian Masker. tukang las, ada tukang bikin keripik. Itu kita kumpul di satu tempat, Pak Hinca datang. Pak Inca mau datang ke sini loh. Sini langsung melihat Ah. Menengok mesinnya. ini mau nengok lagi apa katanya langsung. dulu. Mau nengok langsung lagi kata ibu. Jadi ada contoh-contoh dari orang ibu kan dia terus tanya langsung ini berapa ini yang dibutuhkan ya mungkin langsung lusa ini disuruhlah kalau kita sudah ada kesepakatan kan itu Dan beliau kemana-mana pakai ulos Bu selalu. Intinya kita gabung lah. orang Batak. Iya. Siapa ibu gabung sama kami. Jadi kita kan mau nanya yang hadir ini memang Iya. siap nggak bergabung Iya. di Kahamat kan Nah, kalau enggak ya kita ngapain bolak-balik pertemuan kita ini main belak-belak Jadi- aja loh Bu. jadi gini Bu Ketua, Pak Bari minta maaf untuk lebih mendorong semangat ibu-ibu ini. Kan ada kaitan kita dengan BPJS. Ada. Ya kan? Biar saya sosialisasikan sebentar ya. Itu ada Apa itu orangnya? Nah, ini nanti gini. Nanti gini. Orangnya langsung suruh. Langsung aja kalau Pak. Maksudnya ketenaga kerjaan aja. Iya, Bapak, biar ngerti ketenaga loh. kerja. Nanti kalau ada tanaman Jawa aku bisa yang jawab. Oh ya, nanti gini Bu, saya nerangkan karena kan kami kebetulan sudah mulai dipelajarin juga itu. Terus nanti kalau memang ada yang kurang paham, saya pun kurang paham, ini ada ahlinya di sini, ya. Jadi begini Bu, ini kayaknya berdiri Bu ya. Iya, begitu. Nah, jadi gini, kalau ibu-ibu nanti semua sudah mau bergabung dengan kita,
maka ibu-ibu kan punya resiko kecelakaan kerja, entah kena jarum, ya kan, entah kecepit itunya kan gitu ya. Jadi kita dianjurkan, diarahkan setiap anggota yang bergabung yang dibina di Kahamat ini, di Kedan Hince ini, itu akan kami daftarkan di BPJS Kecelakaan Kerja. Ya, BPJS Kecelakaan Kerja itu bayarnya ke BPJS itu 13.500. Enggak, 98. 9.800. Ya, 9.800 per bulan, kan gitu. Dibayar. Ya. Kami bayar. Enggak. Tunggu dulu, biar saya terangkan dulu, nanti bertanya. Enggak sabar, Bapak. Ya, jadi gini, itu bebannya adalah setiap anggota yang masuk itu biayanya adalah 9.800 per bulan. Tanggungan dengan biaya seperti itu yang ditanggung di dalam ini kecelakaan kerja. Pertama gini, meninggal di luar hubungan kerja, maksudnya naik kereta entah di mana-mana kan gitu, kecelakaan meninggal itu disantuni 42 juta. Enggak. Itu tanya bidang. Iya. Iya loh. Programnya aja dulu dibahas. Program aja, nggak usah dulu apanya. Jadi takut nanti kalau diceritain meninggal. Iya. Program aja Iya, loh. jadi santunannya meninggal dapat, kecelakaan kerja dapat. Pokoknya Nah, Iya. ya kan biaya transportnya dikasih. Pokoknya ibu dilindungi lah dengan kecelakaan kerja itu oleh BPJS. Kan gitu, Bu. Jadi yang 9.800 itu yang bayar Pak Hinca. Tapi untuk anggota yang gabung ya. Kalau umum ya enggak lah. Kalau sudah gabung di ini di Kahamat ya. Kahamat.com tadi yang mau daftar tadi kan didaftar nanti. Nah, itu, Bu. Jadi kayaknya kalau gabung enak lah memang, kan gitu. Karena ibu punya keahlian menenun. Kalau saya kan enggak. Saya paling ya staf-staf gini aja lah kan gitu. Ya mungkin diapain juga, ditanggung juga seperti itu gitu. Jadi saya mau nanya lo sama orang ibu-ibu. Orang ibu-ibu kan penenun ulos. Selama ini apalah keluhan orang ibu penenun ulos ini? itu masalahnya mah. Yakin segini Pak, kalau pas COVID suka COVID lah sekian katanya wajib daripada nggak makan. Berarti memang sangat turun lah masalah pandemi ini bu di saat ini ya. Kadang bahan bakunya juga susah kan, dari semata kadang kan mau menghilang kan. Harganya naik turun Nah, juga. kalau ini kan kurasa bapak itu ngambilnya dari Iya, dari Jakarta langsung. Dengan seperti itu kesiapan Kahamat itu ibu kira-kira siap nggak bergabung kan itu? Kalau itu apa Pak? nama apanya, Aplikasi. aplikasinya. Aplikasinya Kahamat. Perusahaan gitu. Nanti Jadi kalau dalam anggotanya saya tanya sama sekretarisnya itu nanti ibu kasih tahu nanti caranya. Bisa Apa aja website dari Google Kahamat. Pak, ini Pak mau tanya Pak, Ya, masalah bentuk bantuan tadi kan Pak, itu tadi Bapak bilang bantuan itu cuma-cuma gitu ya Pak ya. Kan kita ini kerjanya ini berlanjut gitu kan Ya. Pak. Contohnya modal awal dikasih contoh kecil ini Ya, 1 ya. juta kan. Hmm. Kami tenun, kami pasarkan sama orang bapak kan, sama orang ibu kan. Nah, Itu kan kami ngisi lagi gitu. Ya. Itu dimodali lagi gratis. Iya. Oh gitu. Ini Terus aja loh, berlanjut itu biar terus. lebih jelas. Kita tidak pernah memodali uang. Bahan. Kita memodali bahan. Kita karena kalau dikasih uang maaf aja, kadang-kadang ada kebutuhan yang lain, salah gunakan. Nah, produksinya jadi berkurang. Jadi gitu. kita nggak mau jadi saya berdosa, ibu berdosa. Kita ciptakan aja bahan yang kita kasih. maksudnya ada ini siap nanti itu udah satu hubungan. Kami beli Dimodali nanti lagi, kami dimodali lagi, Iya. dimodali dengan cuma-cuma lagi. Iya. Lapor gitu Standar, ya. standar Ya, produksinya nanti kan ketahuan Bu. Nanti kan kita Maksudnya modal 1 juta, ya kan kita Ibu? sekretarisnya Nanti standar ada. produksinya 96 kan gitu. Iya. Nah, terus udah 96 ini jumlahnya kan berarti udah habis bilang Ibu. Ibu mau main lagi, kita bantu lagi. Kasih lagi, Nanti ya. kasih Itu lagi. maksudnya. Terus Nah. kedua masalah BPJS ketenaga kerja apa? Iya. Nah. Kecelakaan kerja.
itu keluar BPJS-nya santunan itu hanya untuk kecelakaan kerja aja Bu, di luar itu Itu enggak. nanti dijelaskan Karena sama kecil kemungkinan kami kecelakaan kerja karena lokasi kami sekitar rumah ya. Ya. Kecilnya kemungkinan kami kecelakaan kerja. Ya. Terus yang perlu kami pertanyakan lagi, dana untuk santunan ini dari mana datang? Oh, dari kita, Iya, dari tolong Kahamat. dijelaskan. Apakah nanti kami ada kutipan gitu? Enggak ada. Ya mohon nanti dijelaskan. Kalau sudah keluarga besar Kahamat dan Kedan Hinca tadi sudah masuk dalam itu grup itu udah dibiayai sama Pak Hinca. Tidak ada potongan sama sekali. Enggak ada. Di sini Tapi itu tidak kita ada langsung uang, ya, kita nggak ikut keluarga gitu, kita langsung. Iyalah. Iyalah. Langsung ya. Ada lagi kira-kira yang mau dipertanyakan, Bu? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Langsung saja. Itu Pak, kan kira-kira kan modal pertama kan dikasih modal berbentuk barang kan. Iya. Kira-kira kayak gini, ada pilihan lah mengenai dari mesin agak tua gitu. Boleh nggak kira-kira dibantu dari support dari benda gitu kan? Diberikan. Contohnya ada kerusakan Bisa, gitu bisa. ya. Pasti Ya. dia udah apa promo. Contohnya Iya. bagian ini rusak Kan jadi ganti. gini, kan dia akan terjentur. Oh, dipinjam. Mana kalau kita tengok, laporin aja. Apa yang mau diapain? Ya. Nanti ada season begini deh. Ini sekarang adalah season pembinaan yang punya alat tenun. Sudah itu supaya meningkatkan penghasilannya itu dengan dibantu modal benang yang sudah punya mesin sama pinter menenun. Terus nanti ada lagi pinter menenun nggak punya mesin. Nah itu nanti dikumpul lagi, solusinya apa kita lapor sama Pak Inca. Ini bukan mesinnya ada yang rusak. Oh, rusak. Sisa ada. Nah nanti itu gini aja. Nanti kan kami ada petugas lapangan yang menyangkut pertenunan, kendala di pertenunan ini buat masyarakat di bawah itu apa yang dialami, kami kan lapor nanti mudah-mudahan ada solusi dari Pak Gila untuk mengatasi masalah itu. Yang penting Adek siap jadi keluarga besar Pak Inca, gabung di dalam Kedan Hinca dan Kahamat, itu aja. Siap kan gabung kan? Ya Pak, asal yang penting jelas dia. Ya. Mama lah. Nanti kalau itu kan kita sama-sama kita alami nanti itu seperti apa ya. Kita berusaha untuk berbuat baik aja nih sekarang. Kan gitu. Mudah-mudahan yang baik lah yang akan kita terima. Jangan nanti kan ada orang mau dibantu, asal betul aja lah. Oh, nanti nggak betul, jangan gitu ya kan. Nanti itu doa jadinya, jadi nggak betul-betul jadinya kan. Yang penting kita positif thinking aja, berpikir positif aja. Yang penting ini ada niat baik dari seseorang, dikirim sama Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membantu kita. Mudah-mudahan ini bisa terwujud semuanya. Itu aja kita doa. Oke deh, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya, Bu? Puluhan orang ibu kan gitu. Itu apa yang kalau bilang itu benang-benang datang. Iya. Ya kalau misalnya ibu udah apa ya udah nanti kita mengganti benang ibu kan gitu. Nanti bagian terpaksa. Oh iya. Ya udah ya, kalau itu biar aja berjalan. Nanti kalau memang sudah gabung mungkin itu diganti ya Pak Bari, atau nanti Ibu perlu berikutnya setelah ini kan bisa saja. Kan gitu. Yang penting gini, semua ini sudah siap. Tandanya kami gak sia-sia kemarin Bu, setelah Ibu mendengar program Pak Inca yang begitu mulia tadi, kan gitu ya. Keberhasilan kami adalah ibu-ibu memang siap gabung menjadi keluarga besar Pak Inca dengan tagar Kedan Hinca dan Kahamat itu, kan gitu ya. Ya Bu ya. Jadi itu ukuran kami. Kami ini betul sudah berhasil bekerja. Kan gitu. Kira-kira Ibu memang sudah siap bergabung. Yang penenun-penenun tadi. Siap. Jadi gini, ya Pak Bari. Begitu saya tanya, saya mau dengar suara yang bulat bahwa Ibu mengatakan siap, setuju. Siap, setuju gitu ya jawabannya. Ya. Siap Ibu ya? Siap. Jadi apakah ibu-ibu yang kami beri sosialisasi ini di tempat rumah Ibu Januari ini, ibu-ibu semuanya, para penenun, siap bergabung di tagar Kedan Hinca dan Kahamat? Siap Pak. Setuju. Sekali lagi. Siap. Gini tangannya, siap, setuju. Siap. Oke. Jadi Pak Bari, ibu-ibu ini sudah siap semua, ya. Jadi nanti administrasinya sudah tinggal kita kerjakan. Jadi selanjutnya kita kan bincang-bincang ya. Dan kita tutup dulu, gitu ya. Ya. Kita tutup ya Pak Bari ya. Jadi
sosialisasi tadi Bu sudah kami berikan, dan secara spontan Ibu dengan sudah mengerti dan akhirnya setuju bergabung di Kedan Hinca dan Kahamat. Pada intinya kami sudah memberikan sesuatu yang baik untuk Ibu dan Ibu paham. Kami ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau bergabung dengan kami. Mudah-mudahan setelah bergabungnya kita ini berubahlah keadaan dan penghasilan ibu-ibu semuanya nanti akan berubah ke lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita doakan sama Yang Maha Kuasa Bu ya. Jadi karena sudah kami sampaikan apa yang Ada lagi Pak. Oh, sultan. Tentang harga ulos ya. Karena harga ulos ini mau naik lagi sekarang naik kan. Jangan kayak tadi sekarang nanti kan sesuai pasaran. iyalah. Kan Kan tahu lah. Padahal sekata lah kan 18 dibilang. Rupanya udah 19. Lalat 18 ya. Enggak lah Bu. itu kan nanti sesuai Iya, kan kita bisa bicarakan. Nanti kita sama-sama tahu di lapangan seperti apa. Di sana nanti kan Gitu. ada udah. Iya. kan ada orangnya spesial nanti tahu Iya. harga ulos kamu. Pokoknya nggak akan ada menyakitin lah kami. Pokoknya kami justru ingin supaya ibu itu lebih baik lah keadaannya setelah gabung kita. Karena itu memang niat kami dan Pak Inca itu seperti itu. Gitu. Karena udah tengah malam. Iya. Nanti Bu kalau nggak kami bina dengan baik Lalu ibu marah pula sama Pak Inca nanti jadi kalau bisa nolak kami bertemu jadi Ya. Nenek moyang. Dari apa loh? Baru tadi dari oh iya, nanti datang anaknya ya kan. Paramannya. Paramannya. Pak Bari, Udah Bu, nanya udah tadi. Boleh. Oh, ada mau tanya sebentar. untuk ibu-ibu ini ya. Bahan baku yang datang ke setiap rumah itu diantar atau pengusaha yang mengambil ke kantor? Oh, Itu enggak. nanti kita bisa Nanti bicarakan. itu nanti dibicarakan. Atau kita Sama nanti sesudah produk selesai jual ke aplikasi Kahamat. Iya. Harus kan itu nggak bisa langsung WA gitu atau telepon kan? Setelah kita telepon lah gitu. Itu juga bisa dibicarakan. Itu bahan jadinya diambil sama Ahmad atau diantar ke kantor. Karena bisa kita bicarakan juga lagi nanti Bapak. Nanti teknisnya kita atur lah. Jadi nanti kita bisa mengontrol BPJS kerja itu kecelakaan kerjanya sama kematiannya. Jadi kecelakaan kerja itu bagi yang pekerja yang kita tanggung di wilayah kerja. Nah, kalau ibu kan kerjanya kan di rumah dan di rumah aja gitu. Jadi yang kita tanggung kecelakaan kerja itu bagi yang kecelakaan berhubung dengan pekerjaan yang dikerjakan. Tapi kalau kecelakaan kerja dia contohnya mau ke pajak atau dia mau belanja terjadi kecelakaan kerjaan itu tidak di cover sama BPJS Tenaga Kerja. Oke. Contohnya tadi makanya aku bilang tanya, kenapa kalau diantar ke kantor bahan jadinya risiko kecelakaan kerja kan pasti ada. Tadi Ibu bilang tadi kan kami nggak mungkin kecil kecelakaan kerja Di rumah. Kalau di rumah, saya di rumah. Tapi kalau seumpamanya lah ada mengangkat barang gulungan rumah sampai situ jatuh ketimpa, akhirnya terkilir, patah tulang, itu udah pasti kan berat. Itu bisa di cover sama BPJS Tenaga Kerja. Selama ada hubungannya dengan proses kerja. Tapi kalau semuanya mau pesta, mau belanja, kalau terjadi kecelakaan kerja itu tidak ditanggung. Nggak tahu kalau meninggalnya. Kalau Tapi meninggal ini lah bahasa kesehatan itu. Kalau bisa ya, kalau tentang mengantar ini enggak apa kan juga lagi buat kita satu orang yang pasti itu nanti makanya Nanti kita atur. Bagaimana enaknya orang ibu? Iya. aku mau terangkan program Pak Inca. Di mana enaknya nanti? Iya, dari sini Kalau contohnya diantar kan. masing-masing ke kantor kan itu ribet kan satu kantor Ya, risiko kecelakaan kerja itu tadi pasti ada kan. lebih baik satu kumpulan diangkat semuanya itu lebih baik. Karena kalau Bisa kecelakaan ini kalau masalah itu jauh-jauh lah kami itu. dilakukan nanti sama pengurus. Tapi kalau kata Tuhan di mana saja kita bisa dicelakai. Jadi kayaknya pada dasarnya ini kedatangan kami ini
Kayaknya pada dasarnya kedatangan kami ini minta persetujuan ibu-ibu, dan ibu setuju atau enggak dengan program ini. Kedepannya mungkin Ibu Pak Bari akan datang lagi untuk Ada pembinaan. Nah, pembinaan. Jadi mungkin Nggak ini terus-putus komunikasi kalau lah. saya dengar ini tadi, kayaknya ini persetujuan ibu-ibu lah masuk ke apa namanya tadi? Ahmad ininya. Ini kalau setuju dilaksanakan program-program ini. Kalau ibu nggak setuju, godang pehitan nomor kata itu satu son. HP ibu-ibu dang masuk ke son. Kan sama di. Jadi sonari setuju dohamu masuk tuh agon lagi. Ahmad don. Tapi udah tadi Iya. Makanya yang setuju itu Kan kan gitu. perlu tahu programnya seperti apa. Iya, Kan itu makanya- yang ditanyakan. Nah, makanya itulah tadi kan udah dibilang. Satu tempatnya Nah. satu contohnya baru kayak mengantar lulus satu tempat, uangnya langsung dikasih Iya, nyawanya. iya. Mengantar lulus dikasih nyawanya. Iya, gitu Satu loh. dan tiga kan. Iya, transfer tunjangan. Pokoknya kan dari tempat kita antar lulus uang langsung dikasih kan. Tidak Soalnya nanti dikumpul lulus uang nggak dikasih. Itu ya. Iya. Bu, Bu, jangan lupa tadi yang penting Pak Hinca mau membangun keluarga besar. Jadi kalau ada yang nggak beres nanti itu namanya pasti dia kan dia yang rugi. Dia kehilangan saudara. Jadi saudara yang sudah dibangun seperti ini akan dirawat dengan baik. Kamilah nanti tenaga-tenaga di sini nggak akan mungkin bapak itu dari sana kemari kan mengurusin ibu-ibu. Nah nanti kami itu ada orang-orang dia yang akan terus memantau ibu. Karena bukan Bukan lulus saja Bu, nanti kami tukang las lagi kami Besok juga. sosialis tukang las kami mau Bang Adi. Nah, nanti sama Bang inilah ini ahli yang ngelas. Gitu. Kalau Jadi Bukan nggak hanya main ini. menenunin saja. Kalau program kami udah berjalan di 3 dolo Bu, mesin jahit udah berjalan. Ada kami bagi Tukang kemarin. salon gitu, Bu. Tukang salon apa? Bisa. Tukang pangkas. Bisa. Khusus kecantikan gratis nanti Bengkel ada. ada ya? Iya, Besok las. Iya Besok. tadi kalau kami tadi pulang dia katanya bersihin bengkel. Besok. Besok Besok. Emang Besok. besok Di kami besok di Farina TV. Farina TV. Jadi kalau untuk pakai tas lagi dia Kalau tidak nanti saya ajukan. kan ada anak gadis bisa dia dulu kan mau nanti kan misalnya kalau dia mau buka salon gitu apa perlu modal dia kita kasih gitu. Sedangkan tukang keripik dari apa imbalannya lagi? Contohnya kan menjual. Jadi kalau orang itu Ya kan istilahnya Bu, kalau misalnya kayak tukang jahit misalnya tukang jahit gitu baku kami kasih, mesin kami kasih, mulai dari nol dia nggak pandai menjahit misalnya kami ajari menjahit, setelah pandai kami kasih mesin jahit, kami kasih bahannya kami beli kembali, kami pasarkan. Jadi dia tak merugikan di sini. Ya. ya buat makanan. Udah kita program lagi. Udah ya, bisa tutup ya. Jadi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Terima kasih terutama sama Ibu Januari yang telah menyediakan tempat ya yang begitu nyaman kita di sini. Gitu juga kehadiran ibu-ibu semuanya yang mau datang untuk saling tukar pengalaman kita dan kita saling menyambut program ini. Terima kasih banyak. Dan mungkin tadi kedatangan kami ya adalah yang kurang tepat ataupun menurut ibu-ibu nggak pantas ya kami mohon maaf, dan inilah yang bisa kami berikan untuk sementara ini. Mudah-mudahan pembicaraan ini semua bermanfaat baik buat kita semua. Jadi demikian saja kami tutup acara ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap hal-hal yang positif yang akan kita lakukan ya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.